Hai guys, selamat datang di acara Bincang Mahasiswa Berprestasi. Nah, for your information nih, Bincang Mahasiswa Berprestasi merupakan acara yang baru yang dilaksanakan oleh D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Yang nantinya acara ini akan diisi oleh para mahasiswa yang pastinya memiliki prestasi-prestasi yang cemerlang dan sangat membanggakan. Nah, untuk episode perdana kali ini, kita akan melakukan perbincangan bersama kakak-kakak mahasiswa yang kemarin sempat mengikuti lomba debat pajak di DDTC yang mengenai penerapan pro dan kontra penerapan pajak karbon. Nah, untuk pajak karbon itu sendiri adalah pajak yang akan dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau suatu aktivitas yang menghasilkan emisi gas karbon. Nah, untuk tarif pajaknya sendiri yang diusulkan dalam RUU HPP kemarin yang sekarang telah disahkan menjadi UU HPP itu sebesar Rp75 per kilogram CO2 ekuivalen atau satuan yang setara. Nah, langsung aja nih kita kenalan ke kakak-kakak mahasiswa yang kemarin berpartisipasi dalam mengikuti lombanya. Di sini ada Kak Nadia Fahira yang kemarin memilih untuk berpendapat sebagai pihak pro. Dan juga di sini ada Kak Amelia Lestari Putri yang kemarin memilih untuk berpendapat sebagai pihak kontra. Nah, langsung aja nih aku mau tanya ke Kak Nadia Fahira, gimana sih Kak pendapat Kakak terkait penerapan pajak karbon? Oke, mengenai penerapan pajak karbon yang terdapat dalam Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Pajak Penghasilan, saya memiliki pendapat setuju atas penerapan tersebut karena sebagai salah satu cara dalam upaya penekanan isu global terkait dampak negatif dari emisi karbon. Sebagai akibat masih melemahnya sistem emisi di dalam suatu negara atau di negara Indonesia sendiri dalam mengukur kapasitas atau kuantitas zat karbon yang dihasilkan. Selain itu, di beberapa negara sudah banyak yang menerapkan pajak karbon sebagai salah satu upaya untuk mencegah bertambahnya emisi karbon yang dihasilkan. Nah, dari penerapan pajak karbon tersebut, hasil dari penerapannya pun memberikan dampak yang positif. Gitu. Sekian pendapat dari saya, Kak. Oh, seperti itu ya Kak. Aku mau tanya juga nih ke Kak Amel, gimana sih pendapat Kak Amel mengenai penerapan pajak karbon ini Kak? Oke, menurut pendapat aku sendiri, untuk saat ini aku kurang setuju ya dengan adanya pengenaan pajak karbon, dikarenakan pajak karbon ini akan dikenakan kepada para produsen. Nah, untuk produsen-produsen yang nantinya berpotensi akan dikenakan pajak karbon adalah produsen-produsen yang menghasilkan tenaga listrik. Salah satunya adalah di Indonesia adalah yang terbesar adalah PLN. Hal ini menimbulkan dua kemungkinan. Nah, yang kemungkinan pertama adalah adanya peningkatan harga pokok produksi, sehingga menimbulkan meningkatnya harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah pemberian subsidi dari pemerintah. Dikarenakan apa? Dikarenakan listrik sendiri itu merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat, sehingga nanti pemerintah akan kembali memberikan subsidi kepada para masyarakat. Nah, dari dua kemungkinan yang timbul ini, menurut saya tidak ada kemungkinan yang nantinya akan efektif dijalankan. Kenapa? Karena pada kemungkinan pertama, harga pokok produksi akan meningkat, kemudian harga penjualan juga meningkat. Sehingga konsumen, yaitu masyarakat, nantinya akan kembali dibebankan dengan harga jual dari produk tersebut meningkat gitu. Kemudian untuk yang terlebih lagi, perekonomian di Indonesia dapat dikatakan saat ini masih dalam proses pemulihan dari akibat pandemi COVID-19, sehingga nantinya pembebanan tersebut akan menimbulkan kesulitan lagi terhadap masyarakat atau dampaknya akan kepada masyarakat sendiri. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah pemberian subsidi. Nah, pemberian subsidi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat dari pemerintah ini menurut pendapat saya tidak efektif karena dapat dikatakan secara tidak langsung pemerintah ikut kembali lagi
menunjang atau menanggung dari pembebanan pajak yang telah diberikan gitu. Jadi untuk kedua kemungkinan yang nantinya akan timbul, menurut pendapat saya tidak ada kemungkinan yang paling efektif apabila uh, penerapan pengenaan pajak karbon ini nantinya akan dilaksanakan di Indonesia. Seperti itu, Kasila. Oke, bagus-bagus banget nih pendapat dari Kanadia dan Kak Amel. Berarti kesimpulan yang bisa aku ambil dari pendapat Kanadia dan Kak Amel itu yang pertama, kalau dilihat dari sisi dampak positif, itu pengenaan pajak karbon diharapkan dapat mewujudkan suatu kelestarian lingkungan yang sehat dan terbebas dari karbon ya Kak. Nah, terus yang kedua, kalau dilihat dari sisi dampak negatifnya, pengenaan pajak karbon ini dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi para pelaku usaha dan juga para konsumen dikarenakan harga listrik yang nantinya akan mengalami kenaikan akibat diterapkannya pajak karbon tersebut ya, Kak. Ya. Oh iya, dari info yang aku dapat nih, ternyata Kak Amel ini terpilih menjadi pemenang dari lomba debat pajak karbon ini ya, Kak. Aku mau tanya dong, Kak, kiat-kiat dari Kak Amel dalam mengikuti lomba ini tuh apa sih, Kak? Terus boleh dong di-share ke kita-kita nih, supaya kita juga bisa mengikuti jejaknya Kak Amel untuk menjadi pemenang dalam lomba. Oke, untuk kiat-kiat dalam mengikuti perlombaan debat itu, pertama kita harus cari dulu nih fakta-fakta yang terjadi di kehidupan. Kemudian setelah mencari fakta-faktanya yang valid, kita juga kemudian menganalisis apakah fakta tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Apalagi kan ini adalah isu perpajakan, di mana nanti pemerintah maupun masyarakat mau tidak mau apabila sudah ditetapkan maka harus menjalankan. Jadi sebelum itu kita harus cari dulu efeknya dari penerapan isu tersebut. Setelah mencari fakta, kemudian menganalisis apa pengaruhnya, baru kita dapat mengemukakan pendapat kita agar pendapat kita juga kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oh, seperti itu ya, Kak. Terus kalau misalkan untuk Kanadia nih, apa sih yang menjadi motivasi Kakak untuk berani dalam mengeluarkan pendapat terkait isu-isu perpajakan terbaru, Kak? Mungkin boleh di-share, Kak? Untuk teman-teman mahasiswa semua yang mungkin memiliki pemahaman terhadap suatu hal atau isu-isu yang sedang diperbincangkan, sangat diperlukan pendapat yang dikeluarkan, dan jika teman-teman ingin berpartisipasi untuk memberikan pendapat, itu bisa melalui lomba-lomba debat ataupun lainnya. Nah, karena sebagai penerus bangsa, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk bangsa ini. Gitu sih, Kak. Wah, banyak banget berarti nih hari ini yang bisa kita ambil ilmunya dari Kanadia dan Kak Amel ini. Untuk perbincangan kali ini aku rasa sangat berbobot banget ya, Kak. Karena dimulai dari pendapat mengenai pro dan kontra terkait penerapan pajak karbon, terus juga kita bisa mengetahui nih kiat-kiat supaya kita bisa ikut menang dalam lomba juga, sama kita juga bisa tahu motivasi agar kita berani dalam mengeluarkan pendapat dan nggak takut untuk mengutarakannya. Nah, untuk perbincangan hari ini aku rasa sih udah cukup ya, Kak. Karena benar-benar sangat berbobot banget perbincangannya. Terima kasih banget nih ke Kak Amel sama Kak Nadia atas perbincangan hari ini. Semoga perbincangan kali ini tuh dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman mahasiswa semua. Sampai jumpa nih di episode Bincang Mahasiswa Berprestasi selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dan juga akan membahas mengenai topik yang berbeda dan dengan mahasiswa berprestasi lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!